Kebanyakan manusia kalau ditanya, mengapa lo nggak taat? Mengapa lo berbuat maksiat? Fayaqulun, mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binadhi shifa wa sahha was-salama wal-afiyah wal-barakah was-sa'ala bil-arain wal-maghfirah lana wa li-abaina wa li-jami' aqaribina wa-liman lahu haqqun alayna wa li-jami' al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat wa usulihim wa qura'ihim wa bihadini wa bikuliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Halaman 38 dari atas 9 baris dari atas. Halaman 38 9 baris dari atas. 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa katsiran ma nasma'u min saqlati abna'iz zaman 'indama yuqalu lahum ma lakum tatrukuna at-ta'ati wa taf'aluna al-muharramati fa yaquluna hadha syai'un qad qadahu Allahu 'alaina wa qadarahu wa la mahissa lana anhu wa innama nahnu abidun maqhurun. Fahala huwa madhhabul jabariyati bi'ainihi wa mustahilluhu qailun bilisani halihi in lam yaqul bilisani maqalihi. La faidata fi irsalir rusul wa inzalil kutub. Al-Mukarram Muhtaram, sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustaz Lutfi Aziz, Ustaz Syafruddin, Ustaz Haji Sarawandi, Ustaz Zainal Arifin, Bapak Ustaz Fauzi, Bapak Ustaz Haji Rusli Nurdin, Bapak Haji Budi, Ustaz Mahfud, dan para asatidz lainnya, bapak-bapak, para remaja hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan Ustaz Mursyad yang sedang sakit, ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, berikan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya
wa katsiran, dan banyak, ma nasma'u, kita mendengar, min sakrati abna'iz zaman, maksudnya dari kebanyakan manusia ya pada zaman ini, kebanyakan orang dah ya, indama yuqalu lahum, saat dikatakan kepada mereka, malakum, mengapa kamu, tatrukuna ta'ati, tidak mau taat kepada Allah. Yang kedua, wa taf'aluna al-muharramati, mengapa kamu melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kebanyakan manusia kalau ditanya, mengapa lo nggak taat, mengapa lo berbuat maksiat, fayaqulun, mereka menjawab, hadza syai'un qadahullah, ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah, katanya ya. Dia nggak taat, katanya takdir, dia berbuat maksiat, katanya takdir ya. Jadi itu kan nggak benar ya. Alasannya itu begitu ya. Hadza qad qadahullahu alaina, ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Wa qadarahu, dan itu memang sudah takdirnya. Seakan-akan jadi kita mau buat apa, emang Allah yang takdirin gitu ya. Kalau Allah mau bikin kita taat ya kita taat, nggak benar tuh ya. Wala mahsana anhu, dan kami tidak bisa lari dari takdir Allah. Kalau memang Allah takdirkan saya taat, ya saya taat gitu ya. Kalau Allah takdirkan saya jauhi maksiat, ya saya jauhin gitu. Ya, itu nggak benar ya. Karena itu termasuk orang yang pengikut Jabariyah ya. Mbak Idam Khalid sini. Ini bakso kumis ini paling depan sih duduknya ya. Kalau di belakang tertidur ya. Sini depan ya. Wa innama nahnu abidun makhurun, sesungguhnya kami hanya seorang hamba makhurun, yang tidak bisa berbuat apa-apa, namanya makhur ya. Ya. Artinya kita nggak bisa berkuasa, karena yang berkuasa Allah ya. Kita hanya hamba yang lemah. Kalau Allah takdirin saya ngaji, ya saya ngaji ya. Kalau Allah takdirin nggak ngaji, ya kagak ngaji, terserah Allah lah ya. Itu kan nggak benar itu ya. Sedangkan kita disuruh berusaha ya, meskipun kata Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Jadi harus ada usaha, jangan diem aja. Yang sudah berusaha saja masih tidak mendapat taufik hidayah, apalagi diam aja ya. Nah, jadi ini perkataan yang sangat berbahaya. Maka dikatakan fahadha huwa madhabu al-Jabariyah. Ini dalam ilmu akidah namanya golongan pengikut Jabariyah. Jabariyah itu maksudnya udah begitu dah, nggak bisa berkutik kita ya. Sudah ditakdirkan oleh Allah begitu. Itu namanya pengikut al-Jabariyah ya. Jadi apapun yang kita usahakan nggak bisa. Jadi kita terserah Allah. Padahal kita kan punya akal, ya, punya keinginan, harus berusaha gitu. Ya, jadi pengikut Jabariyah sudah ada pada zaman dahulu ya. Bi'ainihi. Bi'ainihi itu maksudnya kalau bahasa kita ini benar-benar pengikut Jabariyah ya. Wa mustahilluhu, dan orang yang menghalalkannya ya, qailun bilisani halihi,
seperti orang yang mengatakan dengan keadaannya. Jadi bukan mulutnya, keadaannya sudah mengatakan demikian. Ya. Haluhu, keadaan dia itu seakan-akan dia ngomong, padahal dia nggak ngomong. Apa keadaannya? Yaitu berserah diri, tidak ada usaha, tidak ada keinginan, dia diam aja. Kalau memang Allah takdirkan saya taat, saya taat. Kalau Allah takdirkan saya berbuat maksiat, saya berbuat maksiat. Nah, keadaannya itu sudah menunjukkan dia mengatakan. Illam yaqul bilisanihi, meskipun mulutnya nggak ngomong, tapi keadaannya saja sudah membuktikan bahwa dia telah mengatakan, yaitu kalau Allah takdirin saya taat, kalau Allah nggak takdirin saya tidak taat, begitu ya. La faidata fi irsalir rusul. Nah, ini dia. Jadi meskipun dia nggak ngomong, ya, dia nggak ngomong, dia nggak mengatakan, nggak ada manfaatnya diutusnya rasul-rasul. Meskipun dia nggak ngomong, tapi keadaan dia yang mengatakan bahwa semuanya terserah Allah, itu sudah menunjukkan bahwa dia mengatakan tidak ada manfaatnya diutusnya rasul-rasul. Nah, sedangkan rasul-rasul diutus kan untuk mengajak manusia beriman. Nah, kalau dia mengatakan saya sih terserah Allah aja, kalau Allah takdirin saya taat. Nah, jadi seakan-akan tidak ada manfaatnya diutusnya rasul. Jadi justru diutusnya rasul supaya ada perubahan. Rasulullah membawa perubahan dari tadinya nggak beriman kepada Allah menjadi beriman kepada Allah. Yang tadinya akhlaknya nggak bagus menjadi akhlaknya bagus. Itu perubahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau diam aja, apa terserah aja, nggak ada usaha, berarti seakan-akan dia mengatakan nggak ada manfaatnya diutusnya rasul. Satu. Yang kedua, wa inzalil kutub, nggak ada manfaatnya diturunkannya kitab-kitab, ya, termasuk Taurat, Injil, itu kan dari Allah dulunya, ya. Taurat turun kepada Nabi Musa, asli dari Allah. Injil, ya, turun kepada Nabi Isa, asli dari Allah. Al-Quran, ya, turun dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, asli. Meskipun sekarang Taurat, Injil sudah tidak ada yang asli lagi, ya, kita nggak wajib beriman yang sekarang, tapi yang dulu yang turun kepada Nabi Musa dan Nabi Isa wajib kita percaya. Yang abadi mukjizat Rasulullah, yaitu Al-Quran, mukjizat terbesar. Yang nomor duanya mukjizat Isra dan Mi'raj. Jadi yang terbesar Al-Quran. Sesudah itu peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Jadi seakan-akan dia mengatakan tidak ada manfaatnya diutus rasul-rasul, tidak ada manfaatnya diturunkannya kitab-kitab, termasuk juga Al-Quran, gitu. Sedangkan Al-Quran kan mengajak manusia, ya, supaya beriman, supaya beribadah, ya, supaya taat, supaya menjauhi maksiat, gitu. Dan itu pengikut Jabariyah terus ada sampai akhir zaman, terus ada, ya. Hanya hati-hati, ya, kita bergaul sama orang yang pahamnya seperti ini, ya, hati-hati, ya. Di tengah-tengah masyarakat kita banyak yang begitu, supaya kita hati-hati. Jadi kita harus berusaha supaya taat kepada Allah, harus berusaha menjauhi larangannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kita harus berjihad. Hidup ini berjihad, ya. Kita keluarkan seluruh tenaga kita
untuk taat kepada Allah. Baik. Wa ya ajaba. Kalau bahasa kita aneh banget pendapatnya, ya. Kaifa yasduru? Bagaimana bisa keluar perkataan seperti ini? Mimma yadda'i al-imana, terhadap orang yang mengaku beriman kepada Allah. Dia mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada hari akhirat. Kok pantas orang yang mengaku beriman mengatakan bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Allah? Jadi nggak perlu lagi kita berusaha. Kalau Allah takdirkan saya taat, saya taat. Tapi dia nggak berusaha, dia kagak bisa. Semuanya harus berusaha. Rasul saya berusaha. Nabi Musa itu ketika dikejar oleh Fir'aun, terus lari sampai di pinggiran pantai, ya, laut. Padahal Allah Maha Kuasa kan, langsung aja belah laut kan. Tapi enggak kan? Enggak. Allah suruh Nabi Musa, idrib bi'asakal bahra, pukul itu laut, baru terbelah. Begitu juga ketika kaumnya kehausan, ya, minta air. Padahal Allah Maha Kuasa kan, turunin aja langsung air. Tapi enggak. Allah perintahkan Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar, ketok itu batu, fan fajarat min usnata asyrata aina, maka dia akan keluar 12 mata air sesuai dengan qabilahnya, ya, 12 qabilah. So ketok dulu, ya kan? Nah, Nabi Musa, ya, waktu melawan penyihir, ya, Fir'aun kan, waktu dilemparin tambang-tambangnya kan, Nabi Musa takut. Padahal Allah Maha Kuasa kan, tapi Allah suruh lempar tongkatmu, ya kan? Jadi ada usaha dulu gitu. Kalau Allah dikatakan kalau Allah mau kuasa langsung aja kan begitu kan, tapi enggak. Nabi Ibrahim ketika dibakar Raja Namrud kan, ya, Allah Maha Kuasa langsung aja selamatin, ya kan? Tapi enggak, memang begitu Allah ingin. Padahal waktu Ibrahim mau dibakar, itu malaikat Jibril mengatakan, hai Ibrahim, minta kepada Allah supaya Allah selamatin. Kata Ibrahim, Allah lebih tahu lagi. Ibrahim diam aja. Benar, dilempar ke api. Nah, ketika dilempar di dalam api, baru itu Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hari 3 kan? Wahai api, dinginlah, ya, dingin. 1. Yang kedua, ala Ibrahim, hanya buat Ibrahim, ya. Dingin selamat buat Ibrahim, ya. Kalau Allah bilang ya narukuni bardan, maka semua api di dunia dingin. Nah, kalau api dingin kita nggak bisa masak. Dingin semua, ya. Kalau dingin, Ibrahim kedinginan. Tapi Allah tambahin wasalama, dinginnya yang membuat keselamatan, sehingga dia dingin itu tidak menyakiti Nabi Ibrahim. Yang ketiga, ala Ibrahim, buat Ibrahim doang. Kalau nggak percaya coba aja ntar pulang, ya, ente bakal tunjuk ente kalau nggak angus, ya. Biar ente baca ya narukun di bawah salaman juga angus, ya. Jadi itu buat Ibrahim doang. Kenapa? Karena fungsinya api membakar. Kalau dingin selamat, ya kita nggak ngapain-ngapain, ya. Nah, kalau nggak ngapain-ngapain, kita nggak bisa masak, nggak bisa apa-apa kita. Nah, jadi fungsinya api membakar. Tapi ketika Allah mengatakan tidak,
Pisau, itu pisau fungsinya memotong, ya kan? Tapi ketika Allah bilang jangan, nggak kepotong kan? Ya, Nabi Ibrahim ketika menyembelih Ismail kan nggak lempan, tahu-tahu berubah menjadi kambing. Coba lihat, coba kalau sekarang ente cobain ambil pisau, gorok anak ente, putus. Ya. Jadi fungsinya pisau tajam untuk memotong. Kalau pisau tajam nggak bisa untuk memotong, nggak bisa hidup kita. Sedangkan kita harus motong daging, motong tambang, motong apa aja lah. Nah, jadi semuanya itu harus ada usaha. Nanti Allah lah tuh yang menentukan begitu. Baik. Tapi ada juga sih orang yang sakit dia nggak berobat. Nah itu lain lagi tuh. Ya. Jadi meskipun Nabi mengatakan dawu mardhakum bisadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Berarti kan disuruh berobat kan? Tadawu, berobatlah, suruh berobat. Tapi kalau ente nggak mau berobat, ente yakin, ya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ente yakin, ya, tangan ente berdarah, ente diam aja, Allah ntar disembuhin. Kagak apa-apa, boleh, silakan aja. Tapi kalau nggak sembuh-sembuh jangan bilang mana ini belum juga. Nah, mendingan berobat lah. Gitu, ya. Ya, memang sakit nih, nggak usah berobat, yakin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, biarin aja, ya. Tadi juga baik sendiri, ya nggak apa-apa, ya sehari 2 hari belum juga, tahan. Tapi kalau dia bilang kok belum baik juga ya, nah mendingan berobat lah, gitu. Kalau ente yakin, diam aja sampai sebulan nggak baik-baik, diam aja. Karena ente bilang kalau Allah yang sembuhin, gitu, ya. Nah, jadi memang ada model-model begitu pemahaman. Tapi kita berobat tidak bertentangan dengan kepercayaan kita kepada Allah bahwa Allah yang menyembuhkan. Ya, nggak apa-apa karena Nabi yang suruh berobat. Tapi tidak boleh bersandar dari obat. Ya, nah, kan udah berobat kok nggak baik, nah itu nggak boleh. Karena obat itu hanya sebab. Tetap yang menyembuhkannya Allah. Jadi usaha saja. Kita ke dokter, kita minum obat, kita jaga diri kita, itu usaha kita kan. Tapi semuanya akhirnya dari Allah. Tapi kalau ente pasti, kalau udah ke dokter pasti baik, kalau minum obat pasti baik. Allah nggak ada urusannya, yang penting obat. Nah itu yang bahaya. Itu karena terlalu percaya sama obat, karena dia yakin obat itu yang menyembuhkan, bukan yang menyembuhkan Allah. Ya, sekarang makan, perut lapar. Itu yang mengenyangkan makanan apa Allah. Ya, ente lapar, ente diam aja. Kalau Allah kasih makan kenyang, tahan aja sehari 2 hari terus. Ya. Tapi kalau ente bilang kok belum juga, nah mendingan ente makan. Ya, makan, kan ente makan tuh, ya, ente kenyang kan? Yang bikin kenyang makanan apa Allah? Nah, kalau Allah takdir kagak kenyang, nggak kenyang, makan lagi. Jadi yang bikin kenyang Allah. Allah yang bikin kenyang. Kalau Allah takdirin nggak kenyang, ya kagak kenyang. Makanya ada di zaman Nabi orang kafir terus masuk Islam. Sebelum masuk Islam dia makan 7 piring. Coba, 7 piring dia makan. Setelah masuk Islam hanya sepiring doang. Kata Nabi, orang kafir makan pakai 7 perut. Kata orang Islam makannya 1 saja. Makanya setelah dia masuk Islam makannya nggak banyak. Gitu. Makanya orang Islam kalau makannya terlalu banyak jadi kayak orang kafir. Orang kafir kan dia makan doang, makan, minum, kawin, udah, ya, beranak, udah, tidur, ya, nggak ada apa-apa. Kalau kita
makan, minum, tidur, kawin, beribadah, berbuat baik, hadir di majelis taklim. Cakep enggak? Cakep gitu ya. Jangan seperti kal an'am balhum adallu. Ya, mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Kalau binatang emang nggak ada otaknya, dia ada otaknya, tapi nggak digunakan. Kupingnya nggak digunakan untuk mendengar yang baik, matanya nggak digunakan untuk melihat yang baik, pikirannya tidak dipakai untuk yang baik. Itu seperti binatang. Ya, bahkan mereka lebih sesat lagi. Jadi harus ada usaha, tapi tidak boleh bersandar kepada usaha. Maka ada istilah al-i'timadu ala asbabi kufrun, bersandar kepada sebab kafir. Ya. Kan dia sakit, dia berobat, kok nggak berobat, kok nggak baik. Hati-hati ya. Kalau kita berobat hanya mencari sebab ya. Kalau Allah bikin sehat, ya sehat. Kalau enggak, ya enggak. Jangan mengatakan kan udah berobat, makan, kan udah makan, kok nggak kenyang-kenyang. Ya. Hanya sebab saja, begitu. Ya, Rasulullah nggak makan nggak apa-apa. Kata Rasulullah, yang memberi makan aku Allah. Nabi nggak tidur nggak apa-apa, tapi Nabi tidur kan? Nabi tidur, Nabi makan. Kata Nabi, yang tidur mataku, hatiku tidak. Ya, makanya Nabi bangun tidur langsung sholat, nggak pakai wudhu lagi. Kenapa? Karena Nabi nggak tidur. Cuman matanya doang. Nah kalau kita dua-duanya bangun tidur, wudhu. Kalau Rasul enggak, ya. Karena memang tidur mata doang. Mengapa Nabi tidur? Mengapa Nabi makan? Kan kalau tidur nggak apa-apa, nggak makan nggak apa-apa, supaya diikuti oleh umatnya. Nah kalau Nabi nggak tidur, kagak makan, umatnya pada kagak mau. Gua ngikutin Nabi lah, nggak makan, nggak tidur, nggak kawin, ya kan? Nabinya kawin, begitu, ya. Yeah. Jadi maksudnya tuh Nabi nggak kawin juga nggak apa-apa, ya. Cuman kalau nggak kawin kan umatnya pada nggak ada yang kawin, kagak pada beranak, ya. Terus yang dilakukan Rasulullah, ya, itu ada juga khusus buat Rasulullah saja. Tidak boleh diikuti oleh umatnya. Hanya buat Nabi saja, nggak boleh kita ikutin. Umpamanya kawin lebih dari 4. Nah itu buat Rasulullah doang, sampai 9 bininya. Itu buat Nabi doang, kita nggak boleh. Kita sampai 4 aja lah. Ya. Yeah. Nah, tidak boleh lebih, kalau Rasul boleh. Ya. Itu khusus buat Rasul. Jadi ada amalan yang hanya khusus buat Rasulullah saja, tidak boleh diikuti oleh umatnya. Tapi kebanyakannya ya perbuatan Nabi supaya kita ikuti. Nabi tubuhnya wangi, keringatnya lebih wangi dari wangian yang paling wangi, keringatnya. Ya, waktu Nabi tidur, ada sahabat mendek-mendek nadain keringat Nabi, panas-panas. Nabi tidur di bawah pohon, berkeringat, dia mendek-mendek nadain keringat Nabi. Nabi bangun, Nabi kaget, ngapain lu? Saya nadain keringat Nabi, katanya, buat dijadiin minyak wangi. Coba lihat, coba keringat kita jadi minyak wangi, kelengar, ya. Itu. Tapi Nabi masih pakai minyak wangi supaya umatnya ngikutin, begitu ya. Tahajud bagi Nabi wajib tahajud, tapi bagi kita enggak wajib. Bagi Nabi tidak boleh menyimpan makanan untuk besok ya. Jadi pagi makan, ntar siang ya ntar lagi siang ya, begitu ya. Karena segitu tawakalnya kepada Allah. Tapi kalau umatnya boleh nyimpan sampai setahun juga nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa umatnya, ya. Nah, jadi ada amalan perbuatan hanya khusus buat Nabi, tidak boleh diikuti oleh umatnya.
tapi kebanyakan supaya kita mencontoh Rasulullah SAW. Baik. Al-ihtijaja ala rabbih ya ajaba kaifa yasduru mimma yadda'i al-imana al-ihtijaja ala rabbih. Sangat aneh saat dia mengaku saya beriman, kemudian dia berdalil bahwa semuanya terserah Allah, ya. Walillahil hujjatul balighatu ala jami'i khalqihi, dan bagi Allah lah dalil yang sangat kuat bagi semua makhluknya. Kaifa yarallahu al-mu'minu li nafsihi ayyatashabbaha bil musyrikin. Bagaimana seorang mukmin redha buat dirinya dengan mengikuti perbuatan seperti orang musyrik. Masa kita rela sebagai orang beriman mengikuti perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang musyrik? Nggak boleh, ya. Masa kita rela mengikuti orang musyrik, ya. Al-qailina, di mana orang-orang musyrik itu mengatakan lau sya'allahu ma asyrakna, seandainya Allah ingin tidak mungkin kita menjadi orang musyrik. Wala abauna, begitu juga bapak-bapak kami, kalau Allah berkehendak tidak akan menjadi musyrik. Jadi seakan-akan di musyrik itu karena kehendak Allah, padahal harus usaha, ya. Fir'aun itu Allah sudah tahu, bahkan sudah Allah tetapkan dia tidak akan beriman, tapi Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha, ya. Pergilah kamu kepada Fir'aun. Maksudnya ajak dia beriman. Lihat tuh, ilhaba, dua orang, Musa dan Harun. Pergilah kamu kepada Fir'aun. Nah, untuk ajak beriman. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan diingat atau dia takut. Padahal Allah sudah tetapkan dia tidak akan beriman, tapi tetap Allah perintahkan Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, ajak Fir'aun supaya beriman. Lihat tuh, Masya Allah, luar biasa, ya. Ya. Jadi kehendak Allah sudah pasti, tapi kita sebagai manusia tetap berusaha, ya. Seperti paman Nabi, ya. Ketika Nabi ingin pamannya beriman, tapi tidak beriman, maka turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha'u. Innaka anta, sesungguhnya engkau ya Rasulullah, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Rasulullah itu turun ayat buat Rasulullah, ya. Waktu itu untuk Rasulullah, innaka anta ya Rasulullah la tahdi, enggak bisa memberikan hidayah man ahbabta, orang yang engkau cintai, walakinnallaha, tetapi Allah yahdi, memberikan hidayah mayyasha'u, siapa yang Allah kehendaki. Paman-paman Nabi itu Abu Jahal, Abu Lahab, ya, tak beriman. Kita orang Indonesia pada beriman, cakap gak? Berarti Allah berkehendak, ya. Bukan orang Arab, ya, gak bisa ngomong Arab, tapi kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kita belum pernah melihat Rasulullah. Ada yang pernah lihat gak? Enggak. Tapi kita beriman nggak?
Kita beriman, kita cinta, kita tahu sifat-sifatnya, akhlaknya kita ikutin. Pamannya kagak mau ngikutin. Mana yang lebih bagus? Kita lebih bagus. Jadi itulah hidayah dari Allah. Mahal. Masya Allah. Padahal kalau secara akal, tentunya keluarga Nabi semuanya beriman. Ya. Tapi dari keluarga Nabi yang memusuhi Nabi, tetangga-tetangga Nabi, orang-orang kafir yang memusuhi Nabi. Kita jauh-jauh dari Indonesia, kita bikin maulid, kita bikin Isra Mi'raj, kita baca selawat, kita puji-puji Rasulullah, kita ikutin akhlaknya, kita ikutin ajarannya. Sebentar di sana dia lihat Nabi itu ponakannya, dia tidak mau beriman. Mengapa? Allah yang memberikan hidayah, bukan Rasulullah, bukan. Semata-mata dari Allah. Tapi kita kan disuruh minta kan dalam doanya, Allahumma inni as'alukal huda, ya kan? Wattuqa wal afafa wal ghina. Hidayah pertama. Allahumma hdina bihudaka, hidayah. Allahumma hdina min indik, hidayah. Allahumma hdina fiman hadait, hidayah. Dua kunut kan? Itu 4 itu, diantaranya itu hidayah, hidayah. Minta supaya Allah berikan kita hidayah, ya. Supaya tetap ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Tetap kita minta supaya tetapkan, ya. Tetap kita istiqomah, itu usaha. Tapi kalau memang Allah takdirkan akhirnya kita jelek, itu yang ditakutkan oleh ulama. Di kitab Nawasidiniyah di sini ada, andai kata disuruh pilih mati di depan pintu apa yang mati dalam kamar, maka dia milih mati di depan pintu. Mengapa? Karena kalau di dalam kamar dia kagak tahu apakah husnul khotimah apa su'ul khotimah. Ya tuh. Kita oleh karena itu kita tidak boleh menghina, mengejek orang. Ada orang kafir kita tuh calon neraka itu, jangan, ya, nggak boleh. Ya, setiap orang kafir lewat mau calon neraka. Ya. Nah, bisa aja orang kafir itu Allah berikan taufik hidayah masuk Islam, mati dalam keadaan beriman, masuk surga. Ente yang rajin sholat, akhirnya Allah sesatkan, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Mengapa? Karena kata Nabi, nanti akan datang akhir zaman, pagi beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Sekarang kita lihat dah sekarang, ya, orang yang dulunya ya membela Islam, ketika menjadi pejabat dimusuhi Islam. Ada nggak yang gitu? Omongannya udah ngelantur lah, ya. Ya. Jadi pejabat, jadi bodoh, jadinya ini direkam ya. Ya. Jadi omongannya jadi melantur, entar dipecat aja dah, galak lagi. Ya. Menjadi pejabat, giginya ompong, ya. Entar pas pensiun atau dipecat nyangar lagi dia, ya. Udah kagak ada giginya, ya. Itu, ya. Tadinya kuat Islamnya, dibela. Ketika diangkat jadi pejabat, diem, nggak ngomong apa-apa. Islam diajak-ejek, ustadznya ditangkap, diem aja. Padahal ya, siapa? Udah bisa, ya. Cukup lah, ya. Sampai ma asyraqna wala abauna. Sekali lagi kita baca surah Fatihah, mudah-mudahan dengan barokah Fatihah Allah angkat penyakit dari sahabat kita Ustaz Mursyad, ya. Allah berikan kesehatan yang sempurna, juga yang lainnya jamaah kita yang sedang sakit Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah berikan
perlindungan buat kita semua. Ya, saudara Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah yang telah meninggal dunia, semua keluarga kita kaum muslimin muslimat mendapat maghfirah dan rahmat. Yang menginfakkan hartanya, yang memberi makan kepada kita, memberikan keberkahan. Wa bi hadhihi wa bi kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fi ni'matihi wa yakfi masina. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa qarabatil Fatihah. Isbi Ustaz Mursal anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.